Izin share screen ya teman-teman. Oke, baik. Kita mulai saja diskusi pada hari ini diawali dari kelompok 10 yang akan presentator pertama yaitu Herliana Dwi Mutia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan pembahasan tentang Qawaid al-Lugha al-Arabiyah. Jadi yang pertama itu ada pengertian Qawaid al-Lugha al-Arabiyah. Slide selanjutnya. Qawaid atau qawaidun dalam kamus Ma'ani dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah atau kaidah-kaidah. Qawaid dalam kamus Al-Munawwir adalah jamak taksir dari kata qaidatun yang artinya dasar, alas, fondasi. Al-Lugha atau al-lughatun dalam kamus Al-Ma'ani diartikan sebagai bahasa Arab. Al-Arabiyah atau al-Arabiyah adalah isim yang dinisbatkan pada kata arobah dan menjadi arabiyatun. Qawaid al-lugha al-arabiyah juga dikenal dengan nahwu arabi atau tata bahasa klasik. Slide selanjutnya, Kak. Nah, di situ ada Qawaid al-lugha al-arabiyah. Itu terdiri dari 5 pembahasan. Yang pertama itu ada asal-usul kaidah bahasa Arab. Di sini asal-usul kaidah bahasa Arab itu yang pertama ada dari Abu al-Aswad ad-Duali, Ibnu Abi Ishaq, dan Nabil Ismail. Banyak sumber menyatakan bahwa Abu al-Aswad ad-Duali adalah tokoh yang pertama kali memberikan tanda vokal dan dikritik pada penulisan bahasa Arab saat pertengahan tahun 600-an. Adapun yang menyatakan bahwa ahli tata bahasa yang pertama yaitu Ibnu Abi Ishaq. Akan tetapi ahli hadis kontemporer adalah Muhammad Mustafa Al-Azami mengutip Jalaluddin As-Sayuti yang menyatakan pendapat Ibnu Abbas bahwa huruf dan tata bahasa Arab dibuat oleh Nabil Ismail. Nah, yang kedua itu ada penuturan As-Sayuti dalam kitab Tarikh Khulafa. Riwayat lain ada yang mengatakan sebagaimana perkataan As-Sayuti dalam Tarikh Khulafa mengutip dari Abu Al-Qasim Az-Zujaiji pada buku Amali yang menyebutkan bahwa risalah itu bermula dibuat pada masa Ali bin Abi Thalib, di mana ia mendapatkan sebagian penduduk yang mengalami kesalahan dalam menyebutkan bahasa Arab, sehingga Abu al-Aswad ad-Duali dipanggil oleh Ali untuk merangkai risalah tata bahasa dalam kurun 3 hari, yang di dalamnya terdiri dari isim atau kata benda, fiil atau kata kerja, dan harf atau huruf bukan termasuk keduanya. Bisa berbentuk kata bantu dan juga bisa berbentuk kata gabung. Dan risalah tersebut juga menjelaskan tentang kaidah bahasa Arab. Dan semakin berkembang pesatnya penyebaran Islam, aturan tata bahasa Arab dikembangkan lebih lanjut pada akhir abad ke-8 oleh para ahli bahasa dari Basra dan Kufah. Nah, yang poin kedua itu ada penyebab Qawaid al-Lugha al-Arabiyah disusun. Ada beberapa hal yang mempengaruhi Qawaid al-Lugha al-Arabiyah itu disusun. Yang pertama itu ada kesalahan bahasa Arab menjamur diakibatkan karena ada keluasan daerah kekuasaan Islam pada zaman Umar bin Khattab dan banyak orang non-Islam atau ajam yang memeluk agama Islam.
Yang kedua itu ada Abu Bakar As-Siddiq berkata, saya lebih menyukai jika saya membaca dan saya terjatuh daripada saya membaca dan saya salah dalam membaca. Nah, yang poin ketiga itu ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Di sini ada beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi. Yang pertama itu ketika Umar bin Khattab melewati suatu kaum. Yang kedua itu ketika Umar bin Khattab menerima surat Abu Musa al-Asy'ari. Yang ketiga itu ada ketika orang Badui masuk agama Islam. Dan di sini juga ada sejarah Abu Aswad ad-Duali. Yang poin keempat itu ada proses terbentuknya bahasa Arab standar. Poin proses terbentuknya bahasa Arab standar itu yang pertama ada sebelum datangnya Islam. Nah, sebelum datangnya Islam, masyarakat Menanjung Arabia terdiri dari kabilah-kabilah kecil yang tinggal di dalam kota, yaitu kabilah yang tinggal di kota seperti di Mekah, Yasrib, Yaman, dan Hira. Kemudian ada juga yang selalu berpindah-pindah tempat atau nomaden yang disebut suku Badui. Masing-masing kabilah ini mempunyai bahasa atau dialek suku sendiri-sendiri dengan ciri dan sifat yang berbeda. Poin yang kedua itu ada pentingnya komunikasi bahasa Arab di musim haji. Yang ketiga itu ada keberadaan bahasa Arab dahulu hingga kini. Keberadaan bahasa Arab dahulu hingga kini itu ada dua, yaitu yang pertama keberadaan bahasa Arab pada masa Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua itu ada keberadaan bahasa Arab pasca Nabi Muhammad SAW. Yang poin terakhir itu ada proses literasi bahasa Arab. Nah, menurut pendapat Kojen mengenai masalah gejala lahan baru dapat perhatian untuk dipecahkan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ia bersama sahabatnya yaitu Abu al-Aswad ad-Duali memikirkan bahasa Arab yang rusak karena lidah orang-orang non-Arab atau ajam. Oleh karena itu, mereka berdua membuat kaidah-kaidah agar bisa dijadikan pedoman oleh orang-orang non-Arab atau ajam tersebut. Langkah Khalifah Ali bin Abi Thalib dan sahabatnya itu berlangsung sekitar pertengahan abad 1 Hijriah sampai awal abad 2 Hijriah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudari Herliana atas pemaparannya. Lanjut kepada pemateri kedua, yaitu Saudari Zida Rahma Umami. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya ada kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Next, Putri. Di sini kaidah dalam bahasa Arab itu ada 3, ada ilmu nahwu, ilmu sharh, dan ilmu balaghah. Ilmu nahwu tidak hanya membahas tentang harokat dan i'rab di akhir kata, tetapi juga mengatur cara menyusun dan merangkai kalimat dengan benar. Kita udah tahu semua penjelasan atau pengertian dari ilmu nahwu, ilmu sharh, serta ilmu balaghah. Kita lanjut ke langsung ke hakikat dan tujuan ilmu nahwu ta'limi. Next, Putri. Di sini ada hakikat dan tujuan nahwu ta'limi. Nahwu itu digunakan untuk membantu siswa mempelajari bahasa Arab. Karena nahwu sendiri bukan ilmu yang bisa berdiri sendiri. Nahwu adalah aturan yang menyusun dan mengungkapkan bahasa. Ini akan mempelajari unsur-unsur bahasa dan hubungannya seperti font atau bunyi, morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Menurut pengertian ini, nahwu sebanding dengan istilah dalam bahasa Inggris yaitu grammar dan tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Terus ada teori linguistik modern dalam sintaksis atau nahwu. Di sini ada 4 teori linguistik modern nahwu. Yang pertama ada teori taklidi atau klasik. Teori-teori ini merupakan kayak teori-teori yang nahwu klasik yang misalkan kayak isim itu ada berapa,
huruf ada berapa, fiil ada berapa, dibagi menjadi apa aja. Itu merupakan teori taklidi atau klasik. Yang kedua ada teori mukawwanat mubasyarah. Teori ini mengatakan bahwa kalimat terdiri dari dua bagian, dan setiap bagian terdiri dari dua bagian lagi, dilanjutkan dengan kata-kata per unit. Terus ada tiga, teori koalib, yaitu pola-pola. Teori ini menjelaskan bahwa dalam menyusun suatu kata ada dua cara yang mungkin dapat dilakukan, yaitu dengan cara memperhatikan kaidahnya, nahwu atau sorofnya. Seperti yang telah diketahui bahwa teori ini mendefinisikan jenis-jenis kata sesuai dengan perannya pada suatu pola. Yang keempat ada teori tahwiliyah atau generatif. Di sini akan dikemukakan secara sepintas poin penting yang mencakup pemikiran dari teori yang ada di buku. Yang pertama, menurut teori ini setiap kalimat susunannya ada yang bersifat tertulis dan ada yang bersifat tersirat atau tidak tertulis. Yang kedua ada kaidah generatif dapat memilih dan mengubah kalimat implisit menjadi kata eksplisit. Yang ketiga ada dalam teori ini kaidah-kaidah sangat jelas dan tidak ambigu karena teori ini menetapkan standar untuk setiap tahap transformasi. Yang keempat ada teori ini memicu pada metode ilmiah baik dalam aspek pengkodean, singkatan, bentuk-bentuk dan nomor-nomor. Yang selanjutnya ada implikasi teori-teori dalam pengajaran. Nah, teori-teori tersebut yang telah disebutkan di atas ada implikasinya. Yang pertama, teori taklidi itu memberikan manfaat pada guru bahasa Arab melalui struktural dan aturan, jenis isi, fiil, huruf, dan fungsi nahwu, seperti fa'il, seperti maf'ul, mubtada, khobar, dan lain sebagainya. Selain itu, yang paling penting dari teori ini adalah bahwa guru dapat memilih tugas mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus ditanggungkan. Yang kedua ada teori mukawwanat. Analisis kalimat dan substitusi bagian-bagiannya bermanfaat. Selain itu, mungkin kita dapat mengajarkan siswa untuk mengganti setiap dua kata dan satu kata sambil mempertahankan bentuk kalimatnya. Yang ketiga ada teori koalib, memberikan sajian yang istimewa berupa latihan-latihan pola. Yang keempat ada tahwiliyah, yaitu menyajikan dasar teoristis untuk berbagai latihan penting, seperti mengubah kalimat tanya menjadi kalimat berita menjadi kalimat tanya, kalimat ismiyah menjadi fi'liyah, dan sebaliknya. Yang kedua ada ilmu sorof. Next, Putri. Yang kedua ada ilmu sorof. Pembagian ke tasrif. Tasrif dibagi menjadi dua, yaitu ada tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Kita semua udah tahu bagaimana bentuknya tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Next, selanjutnya ke ilmu balaghah. Ilmu balaghah mengkaji makna-makna yang terkandung dalam bahasa Arab, tidak saja makna yang tersurat, namun ada makna yang tersirat dalam bahasa Arab. Kita udah tahu semua, ilmu balaghah dibagi menjadi tiga, yaitu ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada ilmu badi. Terus langsung metode-metode pengkajian dalam ilmu bahasa. Yang pertama ada metode komparatif. Metode komparatif juga dikenal sebagai metode perbandingan membandingkan kelompok bahasa dua atau lebih yang serumpun. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan bahasa-bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa Ibrani atau bahasa lain, karena mereka termasuk dalam satu rumpun bahasa. Metode komparatif dalam studi linguistik mencakup penelitian fonetik, yang berarti membandingkan bunyi-bunyian dalam bahasa yang berbeda. Tujuannya untuk penelitian fonetik ini adalah mengetahui perubahan fonetik yang terjadi selama waktu sehingga sebuah bahasa terbagi menjadi beberapa bahasa. Yang kedua ada metode deskriptif. Metode deskriptif ini mengkaji bahasa secara ilmiah dengan menggambarkan bahasa atau dialek yang ada pada masa dan tempat tertentu. Metode deskriptif hanya menggunakan bahasa sebagai objeknya. Yang ketiga ada metode historis. Metode historis mempelajari atau mengkaji bagaimana bahasa berubah dari masa ke masa, baik secara umum maupun dalam bidang tertentu.
Metode ini didasarkan pada rentetan perkembangan yang berkesinambungan dari bahasa yang dikaji. Metode historis dapat digunakan untuk menganalisis perubahan bunyi atau fonem dalam sebuah bahasa, termasuk juga bahasa Arab, yaitu menganalisis perubahan fonem yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu untuk menganalisis kalimat tanya dan menganalisis penyesuaian kata. Yang keempat ada metode kontrastif, yaitu subjek penelitiannya adalah perbandingan antara dua bahasa, dua dialek, atau sebuah bahasa dengan dialek. Metode ini mencapai hasil dalam pengkajian bahasa atau perbedaan. Dengan metode ini, kita dapat mengetahui perbedaan antara dua bahasa atau dua dialek, atau antara dua bahasa dan dialek. Contoh penggunaannya adalah perbandingan antara bahasa ibu sebagai bahasa pertama dan bahasa asing sebagai bahasa kedua. Bahasa yang dikenal oleh manusia sejak lahir disebut bahasa ibu. Bahasa lingkungan seseorang disebut bahasa ibu atau bahasa pertama karena merupakan bahasa pertama yang dipelajari sejak lahir. Bahasa asing atau bahasa kedua adalah bahasa yang dipelajari oleh orang lain berdasarkan kebutuhannya. Metode kontrastif ini digunakan untuk menentukan perbedaan antara kedua bahasa. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudari Zida atas pemaparannya. Lanjut kepada kelompok 11. Mungkin boleh diganti share screen-nya. Oke, untuk kelompok 11 akan dipaparkan oleh saya dan juga Saudari Anida, dan pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu kita ngebahas mengenai perkembangan bahasa Arab sebelum Islam datang. Jadi perkembangan bahasa Arab itu hadir dari ras manusia dan memiliki peran yang penting atau peran yang besar juga pada peradaban kuno atau yang dikenal dengan bangsa Semit, bangsa Semit. Nah, keturunan dari bangsa tersebut kemudian itu tidak menetap di daerahnya sendiri gitu, tapi mereka semua itu berpindah-pindah ke lembah Sungai Tigris dan Eufrat. Nah, dari kegiatan berpindah-pindah tersebut, kemudian menciptakan rumpun bahasa baru dan juga bangsa baru, yaitu yang dikenal dengan Babilonia, Ibrani, Armia, dan juga Assyria. Nah, dari kegiatan tersebut itu adanya dasar argumen yang menyatakan bahwa eh, jadi lingkungan itu cukup berpengaruh untuk perkembangan bahasa Arab dan juga penuturnya. Seperti itu. Nah, kemudian proses perkembangan bahasa itu kan terus berjalan, dan sampai saat ini dari zaman kuno sampai saat ini kan sudah banyak bahasa dan yang masih bertahan sampai saat ini dan terus bercabang itu bahasa Arab. Kemudian jauh sebelum dari agama Kristen itu hadir, hampir seluruh peneliti itu tidak memiliki bukti apapun tentang dokumen tertulis mengenai adanya bahasa Arab gitu. Nah, akan tetapi dokumen tertulis tersebut itu tidak ditemui bukan karena kelalaian ataupun keteledoran orang zaman dulu gitu. Mungkin kalau zaman sekarang dokumen tertulis itu hilang karena kelalaian dalam penyimpanan berkas dan lain sebagainya. Kan tapi kalau dahulu tidak ditemukan bukti tertulis itu karena masih orang-orang di kalangan Arab itu mengalami kebutaan huruf dan itu tuh menyebar seperti itu. Jadi kalaupun ditemukannya bukti adanya bahasa Arab itu bukan dalam bentuk dokumen tertulis, akan tetapi berbentuk prasasti seperti itu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kemudian hadirnya agama Islam di tengah-tengah masyarakat yang diikuti juga dengan hadirnya masa Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Nah, para ahli pun ikut mengamati terkait dengan perkembangan bahasa Arab itu pada masa pra-Islam. Jadi bukan hanya sekarang saja yang dikaji, tapi dari dulu memang sudah diamati gitu. Memang tidak ada bukti adanya bahasa Arab itu dalam bentuk dokumen tertulis. Itu sudah dibuktikan oleh beberapa peneliti yang memang meneliti. Selanjutnya, yaitu perkembangan bahasa Arab setelah Al-Quran diturunkan.
Oke. Jadi perkembangan bahasa Arab setelah Al-Quran diturunkan, jadi antara bahasa Arab dengan Al-Quran itu ada keterkaitan gitu. Ada gimana ya? Jadi masih masih banyak yang menyamakan antara bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran. Di dalam Al-Quran memang bahasa Arab, tapi masih banyak penyair Arab pun yang tidak bisa membuat suatu karya yang mirip dengan Al-Quran itu. Nah, maka dari itu bahasa Arab itu memiliki kehormatan dan juga keistimewaan. Dengan begitu banyaknya kosakata yang bahasa Arab miliki mampu untuk mewakilkan mampu untuk menjadi bahasa yang dianggap layak gitu untuk menyampaikan firman Allah itu. Nah, dari perkembangan bahasa Arab itu setelah Al-Quran datang, jadi Al-Quran itu juga eh, jadi hadirnya Al-Quran itu sangat berpengaruh terhadap bahasa Arab. Nah, adapun pengaruh atas hadirnya Al-Quran pada bahasa Arab itu terdiri dari beberapa beberapa aspek. Yang pertama itu ada Al-Quran mempertahankan keberadaan bahasa Arab. Nah, jadi lahirnya Islam yang disertai dengan kitab suci Al-Quran yang diturunkan, maka pada saat itu juga bahasa Arab memiliki kedudukan yang sangat penting. Disebabkan oleh bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu bahasa Arab gitu, yang menjadi suatu kehormatan untuk mewakili firman Allah tersebut. Itu Al-Quran mempertahankan keberadaan bahasa Arab. Yang selanjutnya, ada Al-Quran menambahkan kosakata Arab. Di dalam bahasa Arab itu kan sudah banyak kosakata. Nah, Al-Quran berkontribusi terhadap perkembangan kosakata bahasa Arab. Jadi, adanya kosakata tambahan dari Al-Quran seperti contohnya al-jahiliyah. Kalau yang kita pahami mengenai jahiliyah pasti itu masa di mana sebelum Islam datang, itu zaman kebodohan. Dan yang kedua itu ada al-munafik, yaitu orang yang mengakui bahwa dirinya pengikut agama Islam hanya secara lisannya saja, akan tetapi hatinya tidak meyakini bahwa dia mengikuti agama Islam. Nah, itu yang kedua, Al-Quran menambahkan kosakata bahasa Arab. Yang selanjutnya, yang ketiga, itu ada Al-Quran menjadi sumber dari munculnya ilmu-ilmu Arab. Nah, sejak dulu, sejak dulu, sejak dulu itu ulama itu sudah berusaha untuk mendekatkan umat Islam kepada Al-Quran, untuk memudahkan umat Islam memahami dan juga mendalami Al-Quran. Nah, untuk memahami dan juga mendalami Al-Quran itu perlu adanya perantara atau media. Bagaimana caranya orang yang memang mungkin bukan bahasa Arab itu bukan menjadi bahasa utamanya atau bahasa ibunya, itu bisa memahami bahasa Arab dengan mudah. Nah, maka dihadirkan itu ilmu nahu, ilmu sorof, dan juga ilmu balaghah sebagai media atau perantara agar orang-orang tuh bisa memahami Al-Quran dan juga dekat dengan Al-Quran. Itu yang ketiga, Al-Quran menjadi sumber dari munculnya ilmu-ilmu Arab. Dan selanjutnya itu yang keempat, ada Al-Quran adalah sumber inspirasi bagi logawiyin. Nah, di sini jadi kan seluruh bentuk kata, huruf, struktur, ataupun dan yang lainnya dalam Al-Quran itu kan sudah mutlak tidak bisa diubah dan tidak bisa berubah. Nah, akan tetapi hal tersebut itu justru malah berdampak dan juga bermanfaat baik untuk para cendekiawan Arab. Beliau menjadikan Al-Quran itu sebagai inspirasi untuk menciptakan karya-karya yang baru, bukan malah untuk menyandingi atau meniru, akan tapi menjadikan Al-Quran itu sebagai inspirasi beliau semua untuk membuat karya-karya yang baru. Nah, yang terakhir itu ada Al-Quran menambah cakupan makna dalam bahasa Arab. Jadi dulunya itu kan sebelum Islam hadir itu seluruh mufrodat dalam bahasa Arab itu mempunyai makna sendiri, dan orang-orang Arab atau kalangan Arab juga tidak bermasalah akan hal itu, dan mereka juga tetap mudah untuk memahami bahasa Arab. Nah, dengan adanya Al-Quran itu membuat jadi mufrodat itu mungkin dari memiliki satu makna, jadi memiliki beberapa makna gitu, tapi tidak menghilangkan makna yang memang sudah ada. Jadi menjadikan mungkin dari satu mufradat bisa bermaksud
satu, dua, ataupun tiga makna gitu. Jadi Al-Quran menambah cakupan makna dalam mufradat di bahasa Arab seperti itu. Sekian presentasi dari saya dan dilanjutkan oleh Saudari Anida. Bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan pembahasan dari Saudari Dian. Selanjutnya yaitu ada perkembangan bahasa Arab pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Nah, pada dinasti Umayyah ini mulai berkembang, Islam ini mulai berkembang pesat hingga akhirnya ada beberapa kebijakan yang dinasti Umayyah lakukan dalam mengembangkan bahasa Arab. Di antaranya yang pertama ada Arabisasi. Nah, bahasa Arab pada masa dinasti Umayyah ini menjadi bahasa pemerintahan pada saat itu yang menggantikan bahasa Yunani dan Persia di masa sebelumnya. Dan karena kebijakan ini, mau tidak mau orang-orang itu harus bisa berbicara bahasa Arab untuk dapat bekerja di instansi pemerintahan. Nah, karena hal ini juga banyak dari orang-orang non-Arab yang ingin belajar bahasa Arab agar ketika di masyarakat itu status sosialnya menjadi kelas tinggi. Karena pada saat itu siapa yang bisa berbahasa Arab maka status sosialnya dinilai tinggi. Lalu selanjutnya ada pembukuan ilmu nahu dan penyempurnaan konten bahasa. Nah, karena semakin berkembangnya wilayah dinasti Umayyah ini, bertambah pula banyaknya orang-orang Arab yang menjadikan yang bertambahnya orang-orang Arab yang ingin belajar bahasa Arab atau mempelajari Al-Quran. Nah, karena ingin meminimalisir kekeliruan dalam memahami susunan bahasa yang baik, akhirnya disusunlah ilmu nahu, buku ilmu nahu itu disusun serta ada kebijakan untuk mengubah huruf hijaiyah yang awalnya tidak bertitik menjadi yang bertitik. Lalu akhirnya dirumuskan juga penggunaan harokat fathah, dhammah, atau kasroh yang memudahkan orang-orang itu membaca Al-Quran lebih mudah. Lalu yang ketiga adalah mendirikan pusat kegiatan ilmu. Nah, pada masa ini, dinasti Umayyah juga membuat sebuah tempat yang menjadikannya pusat kegiatan ilmu. Nah, tempatnya itu bernama Marbat yang ada di Damaskus. Nah, di kota tersebut itu banyak penyair yang berkumpul untuk membuat sebuah puisi di sana. Lalu yang selanjutnya itu ada penerjemahan. Nah, pada pemerintahan dinasti Umayyah ini ada seorang pangeran bernama Khalid bin Yazid yang beliau ini berinisiatif untuk menerjemahkan buku-buku dari bahasa lain ke bahasa Arab karena beliau ingin umat Islam ini bisa mempelajari kebudayaan lain atau ilmu lain dari negara lain. Nah, beberapa buku yang diterjemahkan itu mengenai kimia, falak, ekonomi, astronomi, kedokteran, dan lain-lain. Lalu, yang selanjutnya itu ada gerakan pemurnian bahasa Arab. Nah, karena semakin berkembangnya zaman, berkembangnya bahasa Arab, akhirnya banyak efek negatif yang dirasakan pada kefasihan dan kesohihan bahasa Arab ini. Karena tercampur dengan dialek-dialek non-Arab, nah menjadikan para cendekiawan itu ingin menjaga keaslian bahasa Arab itu sendiri. Nah, akhirnya mereka ini membuat tulisan atau syair menggunakan bahasa Arab yang berdasarkan Al-Quran. Nah, bukan bahasa Arab yang sudah ada campuran dialek-dialek orang-orang non-Arab. Selanjutnya, di masa dinasti Abbasiyah, ketika dinasti Umayyah runtuh, bahasa Arab itu tidak ikut runtuh, tapi masih ada di posisi tertingginya. Nah, jika pada dinasti Umayyah ini anak-anak itu dikirimkan ke Baduy Dalam untuk belajar bahasa Arab, tapi ketika di dinasti Umayyah
pemimpinnya ini mengirimkan mendatangkan orang-orang Baduy dalam ini ke wilayah dinasti dan menjadi dinasti Abbasiyah untuk menjadikannya guru dan mengajarkan anak-anaknya itu bahasa Arab di wilayah tersebut. Jadi pada dinasti Umayyah anak-anak itu tidak dikirimkan ke luar, tapi justru guru-gurunya itu orang-orang Baduy dalam itu dijadikan guru di dinasti Abbasiyah. Nah, pada dinasti ini juga terdapat beberapa perkembangan diantaranya di ranah pendidikan dan kebudayaan. Nah, pada dinasti Abbasiyah ini telah pendidikan dan kebudayaan ini mendapatkan perhatian besar. Nah, para pemimpin ini banyak membangun instansi pendidikan, salah satunya itu Bait Al-Hikmah atau dia perpustakaan yang terletak di daerah Baghdad dan menjadinya pusat intelektual. Nah, tempat ini juga menjadi apa ya, kayak the golden age of Islam. Jadi dinasti Abbasiyah ini dikenal dengan the golden age of Islam karena Bait Al-Hikmah ini. Lalu yang selanjutnya itu ada penerjemahan karya-karya klasik. Nah, karena banyaknya karya klasik yang berasal dari Persia, Yunani, itu diterjemahkanlah ke dalam bahasa Arab di dinasti Abbasiyah ini. Nah, karena adanya inisiatif tersebut, banyak tercipta ide, konsep, dan terminologi agar syair-syair itu semakin berkembang dan mengadopsi syair-syair yang bersumber dari bahasa Persia, Yunani, dan India. Lalu ada pengembangan ilmu bahasa Arab. Nah, jika di dinasti Umayyah, dinasti itu membukukan buku ilmu nahwu, sedangkan di dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah ini mereka mengembangkan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan bahasa Arab seperti sorof, nahwu, dan lain sebagainya. Karena itu banyak muncul beberapa ilmuwan nahwu, antaranya Sibawayh dan Khalil Ibnu Ahmad. Lalu terciptanya puisi serta karya sastra lainnya. Nah, yang terakhir itu penyusunan ensiklopedia dan kamus. Nah, jadi pada dinasti Umayyah ini sudah mulai membukukan kamus atau sudah membuat kamus, dan kamus-kamus bahasa Arab yang terkenal adalah bernama Kitab Al-Ain yang disusun oleh Khalil Ibnu Ahmad. Dan kamus ini menjadi acuan dalam mengembangkan bahasa Arab. Nah, tidak hanya kamus, tapi ada buku bahasa Arab yang disusun dengan menggunakan bahasa Arab Fusha, karena di masa itu banyak tulisan yang tidak menggunakan bahasa Arab Fusha tapi menggunakan bahasa Amiyah. Lalu selanjutnya itu ada pengaruh Islam terhadap kesusastraan Arab. Nah, yang pertama itu ada bertambah halusnya bahasa Arab. Karena sebelum Islam lahir, banyak bahasa di zaman jahiliyah itu terdengar sangat kasar karena watak-watak mereka yang kasar karena terus turun-temurun. Nah, setelah Islam datang dan diturunkannya Al-Quran, nah banyak dari mereka yang mengadopsi kata-kata dari bahasa Al-Quran tersebut, sehingga berubahlah yang awalnya kata-katanya kasar, lalu lambat laun menjadi bahasa yang lebih halus karena mengadopsi bahasa dari Al-Quran. Lalu yang kedua itu meluasnya pemakaian bahasa Arab. Nah, karena semakin berkembangnya Islam, banyak pula bangsa Arab yang tercampur dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu mulailah tersebarnya bahasa Arab. Dan karena itu bahasa Arab menjadi bahasa persatuan umat Islam di seluruh dunia. Lalu yang terakhir itu ada nilai sastra yang bertambah tinggi. Karena pada masa jahiliyah itu mereka berlomba-lomba membuat puisi atau syair yang bagus, sehingga mereka ingin menyombongkan dirinya dengan syair-syair yang mereka buat. Karena itu Allah menurunkan Al-Quran untuk menurunkan kesombongan mereka, untuk mengalahkan kesombongan mereka. Nah, karena bahasa Al-Quran yang lebih bagus, nah banyak syair-syair itu yang diambil dari bahasa Al-Quran, sehingga ketika Rasulullah sudah wafat, bahasa Arab itu tetap terjaga, syair-syair tetap terjaga, sampai akhirnya pada kekhalifahan itu masih tetap dikembangkan dan masih berkembang di era sekarang.
Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudari Anida atas pemaparannya. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 10 dan 11. Dan untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab untuk tiga penanya pertama.